Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Kesehatan agar harga tes polymerase chain reaction atau PCR diturunkan. Bahkan Presiden Jokowi meminta agar biaya tes PCR di kisaran Rp450.000 hingga Rp550.000. Ya, dengan penurunan harga tes PCR ini, maka Presiden berharap bisa memperbanyak testing COVID-19. Dan selain itu, untuk menurunkan harga, Presiden memerintahkan agar hasil tes PCR dipercepat. Ia meminta agar hasil tes PCR keluar dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Dan sebelumnya, harga tes PCR di Indonesia tengah menjadi sorotan. Tarif batas tertinggi tes PCR yang ditetapkan yakni Rp900.000. Namun, masih ditemukan harga tes hingga jutaan rupiah dengan iming-iming hasil tes yang keluar lebih cepat. Iya, salah satu cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR. Dan saya sudah berbicara dengan Menteri Kesehatan mengenai hal ini. Saya minta agar biaya tes PCR ini berada di kisaran antara Rp450.000 sampai Rp550.000. Selain itu juga saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Kita butuh kecepatan. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan upaya pemerintah yang memangkas harga tes PCR COVID-19 sudah tersambung kembali melalui aplikasi Zoom bersama dengan Bapak Yuli Sarkiat, beliau adalah Managing Director Operational and General Affairs dari PT Medika Loka Hermina Tbk. Ya, halo Pak Yuli, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Semangat Pak Setio Wibowo Ya. dan seluruh pemirsa IDX ya. Baik, terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan. Tadi sudah disebutkan begitu arahan dari Presiden Joko Widodo ini untuk menurunkan harga tes PCR begitu. Bagaimana tanggapan dari Hermina sendiri? Baik, sebagai pemerintah selaku regulator tentu memiliki kewenangan penuh terhadap operasional pelaksanaan seluruh pelayanan fasilitas kesehatan di Indonesia. Baik. Setiap kebijakan yang dikeluarkan Presiden tentu sudah melalui kajian yang mendalam. Kami percaya dan konsisten untuk menjalankan instruksi Presiden. Baik, tapi kalau lihat dengan kisaran harga Rp450.000 sampai dengan Rp550.000 gitu, apakah memang ini menjadi suatu harga yang bisa dikatakan ideal untuk tes PCR saat ini? Ya, harganya tentu kami menilai dalam rangka mendukung pemerintah dan meningkatkan kemampuan untuk pemeriksaan PCR tentunya bisa. Namun dampaknya secara komersial memang ada. Meskipun demikian, kami optimis bahwa dengan harga yang lebih terjangkau, volume akan naik dan cost per tes bisa diturunkan. Oke, menarik kalau kita cermati secara komersial begitu dampak yang bisa dirasakan oleh mungkin rumah sakit seperti Hermina. Apa sih Pak yang mungkin dirasakan begitu dengan adanya penurunan yang cukup signifikan dari harga batasan tertinggi sebelumnya di 900 ribuan? Ya, tentunya kita mengetahui bahwa sebelumnya kan batasan 900. Nah, kenapa awalnya 900.000? Tentu kita mengetahui bahwa di awal-awal bahwa fasilitas penunjang, ketersediaan alat reagen dan sebagainya masih sangat terbatas dan perlu inden. Nah, tentunya dengan semakin banyaknya vendor-vendor dan juga kemudian oleh pemerintah, maka mereka bersaing dan menurunkan harga-harga yang merupakan komponen unit cost kami, Pak. Oke. Baik, apakah dari komponen-komponen tadi yang menjadi sebab harga sebelumnya tinggi begitu, bisa dikatakan saat ini sudah tersedia cukup banyak di Indonesia? Untuk saat ini sudah tersedia kontinu. Bahkan beberapa vendor sudah mulai bersaing memberikan harga-harga yang cukup menarik dengan paket-paketnya, Pak. Baik, tapi memang kalau dengan kondisi saat ini harga 450 ribuan sampai dengan 550 bisa dikatakan harga yang ideal ya Pak ya. Dengan beragam, mungkin kita tahu operasional dari sisi pada saat kita harus melakukan tesnya begitu dari pihak rumah sakit itu sudah masuk dalam hitung-hitungan bisnis.
Ya, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa komponen itu kan ada fasilitas pendukung, ada betul. alat, reagen, ada bahan habis pakai. Nah, tentunya dengan dukungan pemerintah dan ketersediaan secara kontinu, Iya. dan volume yang meningkat dengan tujuan bisa mendapatkan tracing yang lebih baik, tentu volume meningkat, pasti unit cost turun, Pak. Jadi, Oke. dan semoga kami masih bisa tetap survive dengan Itu dia. demikian. Karena kan stok yang sudah tersedia begitu tentu masih dengan harga yang sebelumnya ya Pak Yulisar, kalau kita bicara mengenai ketersediaan yang ada begitu di Hermina sendiri. Ya, kami melakukan pengawasan pengendalian terhadap keterikatan dengan vendor. Jadi kami tidak menyediakan stok yang banyak, sehingga begitu pemerintah mengeluarkan peraturan, kami langsung melakukan pertemuan dan vendor prinsipnya mendukung, Pak. Memang ada sisa tapi tidak terlalu banyak. Baik. Berarti memang ini sudah terdeliver dengan baik begitu ya, upaya-upaya yang diinginkan oleh pemerintah kemudian kepada pelaksana di lapangan begitu, baik pihak rumah sakit maupun vendor-vendor penyedia dari tes PCR-nya sendiri, Pak Yulisar. Ya, di era pandemi ini saya rasa semua manajemen rumah sakit harus berusaha adaptif, Pak ya. Jadi menyesuaikan, terus memonitor, menyesuaikan situasi dan keadaan. Baik, mungkin kalau sedikit kita singgung kondisi dari rumah sakit saat ini di tengah pandemi dengan adanya PPKM yang sudah dilakukan bahkan diperpanjang lagi begitu sampai dengan akhir bulan Agustus, seperti apa Pak kondisinya? Kalau di rumah sakit kami yang di Jabotabek dan Jawa, ini kondisinya sudah sangat longgar, Pak. Jadi occupancy rate-nya udah di bawah 50%. Nah, hanya di luar Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, kami masih sekitar 70-80%. Justru sekarang memang yang menjadi fokus pemerintah, kondisi di luar Jawa Bali begitu ya, pasca penerapan dari PPKM darurat tadi ya Pak ya? Benar. Dan itu dirasakan Hermina dengan cabang-cabang di luar Pulau Jawa tadi? Betul, kami memonitor di Medan, itu masih ada antrian Pak di IGD. Dan juga di ICU, saat ini memang dengan varian Delta ini, pada umumnya datang tuh dengan kondisi yang sudah cukup berat, Pak, sehingga pada umumnya memerlukan tambahan tekanan Jackson Reese dan ventilator. Nah, ini yang memang terbatas, sehingga perlu antrian di IGD. Jadi memang dari sisi ketersediaan juga alat-alat kesehatannya juga ya memang masih belum maksimal lah dibandingkan dengan Jawa dan Bali begitu, Pak Yulisar? Ya, kami mengantisipasi dengan langsung memesan alat-alat ventilator dan Jackson Reese, itu alat bantu pernapasan. Baik. Berarti tetap antrian tidak tercover, Pak. Nah, lantas dengan adanya upaya penurunan yang sudah dilakukan dari harga tes PCR-nya begitu, tentu akan sangat membantu sekali ya dalam proses pendeteksian dini begitu, paling tidak di awal bagi masyarakat terutama di wilayah Jawa Bali dan mungkin tadi luar Jawa Bali yang sedang mengalami peningkatan, Pak Yulisar. Iya, kami berharap dengan tracing dengan PCR yang lebih masif, tentunya yang positif akan diketahui lebih dini sehingga mereka tidak isoman lebih baik. Kemudian mengunjungi rumah sakit apabila mereka membutuhkan, dan tentunya pemerintah bersama rumah sakit bisa mengantisipasi setelah kasus positifnya diketahui lebih masif. Pasca Presiden menyatakan penurunan harga tes PCR begitu, adakah peningkatan dari sisi volume Pak warga yang melakukan tes PCR di Rumah Sakit Hermina? Ya, tentunya kami monitor baru hari kedua Pak ya. Jadi kami itu menurunkan harga. Jadi belum kelihatan peningkatan yang signifikan nih Pak. Mungkin pemeriksaannya sudah merata. Jadi untuk Jabotabek kami belum melihat kenaikan yang signifikan. Berarti tinggal memang ini sebenarnya sudah banyak juga pihak yang melakukan tes PCR, kemudian dengan harga yang diturunkan mungkin di seluruh Indonesia, jadi akan lebih memudahkan masyarakat begitu untuk mereka pergi ke rumah sakit manapun atau klinik manapun ya untuk melakukan tes PCR begitu ya Pak Yulisar. Problemnya di luar
Jawa Bali, Pak. Baik. Kalau di Jawa Bali katanya tidak ada masalah. Iya, itu dia, karena memang penerapan dari PPKM fokus di Jawa Bali ya. Lantas bagaimana upaya dari Medikaloka Hermina sendiri untuk menghindari perang harga, khususnya tes PCR? Karena kan belakangan ini ramai juga ini, cukup viral begitu di satu klinik dengan harga berbeda dengan klinik yang lain ini, Pak Yulisa. Ya, tujuan kami ya Hermina adalah mendukung program pemerintah. Oke. Kami tidak berniat berkompetisi dalam sisi tarif dan sebagainya. Kami mengikuti apa yang diarahkan pemerintah. Harganya juga kami mengacu, dan kami tidak dalam hal penanganan pandemi, kami tidak menganggap sebagai suatu hal yang harus berkompetisi. Baik, lantas langkah dari Hermina sendiri begitu agar upaya bagaimana tes PCR ini juga bisa merata di seluruh Indonesia, khususnya mungkin di cabang-cabang Hermina lainnya, apa saja? Pak Yulisa, ditahan dulu jawabannya, kita akan jeda dulu sebentar, Pak. Ya, pemirsa.